Insyaallah. Tadil sa'ah, Ustaz. Betul. Tadil sa'ah. Yang absennya belum, Pak. Boleh di rename. Kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Kaifa asbahtum ya ikhwati fi makanikum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan fi majlis ta'limil lugha arabiyah fi hadha sabah. Insyaallah sanastamiru ad-dars bi tahtal mawdu' alladhi al-maktub fi WhatsApp ya. Alhamdulillah. Insyaallah fi Semarang ana ma'a akhina al-kiram Al-Ustaz Zainal Arifin insyaallah wa sanastariku ma'ana fi hadhihi dirasah insyaallah fi hadha sabah ya. Huwa insyaallah. Ada. Asal lam isma. Mas Mo. Satukum ade insyaallah. Alhamdulillah. Wa ahsan. Alaina anna min ba'dil kalimat Bapak Zain. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Kita akan mendengarkan kata atau beberapa karena ini Pak Nahrawi mengajak Arifin yang lalu juga sama seperti kita belajar level 1-2. Alhamdulillah mempraktekkan hingga mengikuti diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Baru level 1-2 ya. Lagi nanti level 4. Dan beliau meskipun diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal melihat, akan tetapi Masya Allah ya, bisa diterapkan ilmunya dalam hafalan beliau, termasuk bacaan-bacaan ibadah, Al-Quran, doa, zikir, dan saat praktek di Tanah Suci. Untuk itu, kurang lebih 3-5 menit kita ingin bersama-sama mendengarkan motivasi dari Bapak Zainal Arifin, agar bahasa Arab yang sedang kita pelajari ini, ada yang baru mulai ya, baru 1 bulan ini Pak Zainal, semakin bertambah semangatnya dan semakin kuat ya untuk bisa istiqomah sampai beberapa bulan yang akan datang sehingga bisa menyelesaikan level 3 dan 4. Nah, barangkali Pak Zainal Arifin juga mau ikut praktek melanjutkan level 3-4, nanti boleh setiap hari Jumat atau Sabtu bisa sampaikan ke Pak Nahrawi. Nufadilul waktu ilaikum ya Syekh. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف اصبحت يا استاذ متقين؟ Alhamdulillah. ايضا اخوتي لم ادري اسماءهم من 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 كثير من مدينة الكثير. Alhamdulillah. Pak Mutakin, alhamdulillah li salasati asatir kulluhum aqallu minni fil umur walakin aktsaru fil ilm. Alhamdulillah. Anta Pak Nahrawi wa Pak Tilasmoro, syukran katsiran ilaih. Alhamdulillah. Uridu an Lanjutkan nastamiru. Astamiru. Uridu an Nastamiru. astamiru lughatil arabiyyah daiman abada ilal maut insyaallah. Ud'u Allah li lidzalika min antum jami'an. Minkum jami'an. Al-an ana fi level istan, level 2 ya. Level 2 ya. Ya, kama kali pun capai level-level. Alhamdulillah. Li'anni a'lam lughatil arabiyyah kana lughatul jannah. Lughatul jannah uridu jiddan an astati'a Bisa ya. Bisa. Baik, Mas. Ya. Tafadhol antastamir Mungkin al-an kadzalika faqat. Khair, sekian. Saya dulu ada yang mau ditanyakan Pak Zainal agar teman-teman semakin semangat. Salah satunya dulu bahasa Arab ingin berangkat ke tanah suci. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman bisa ingat nanti kita praktek. Atau besok ya, lanjut besok. Baik. Suaranya putus. Suaranya agak putus-putus. Sautuka lam yusma. Baik, kita lanjutkan dulu. Kita akan karena review. Pak Nahrawi bisa unmute dulu voice-nya. Sambil besok mungkin di ini ya, kenapa kok masih menggema, bisa dicek ulang. Nah, ini yang penting kita sudah melihat bersama salah satu peserta belajar kita, Bapak Zainal Arifin ya, beliau semangatnya untuk mencoba berbahasa Arab masih tinggi ini, meskipun dadakan hari ini sepertinya bertemu dengan Pak Nahrawi, ternyata bisa diajak bersama-sama kita untuk ikut belajar, paling tidak akan memberikan tambahan motivasi buat kita, yang mana kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempurnaan, termasuk
dibandingkan beliau yang diberikan keterbatasan dalam melihat, tapi masih mau belajar. Dan hari ini mudah-mudahan kita akan bisa semakin mengoptimalkan seluruh apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan jalan demikian kita termasuk orang-orang yang bersyukur memanfaatkan nikmat yang telah diberikan untuk mengerti semua isi bahasa kalamnya dalam kitab sucinya, termasuk yang kita gunakan dalam komunikasi vertikal, yaitu ibadah sholat, doa, dan zikir. Seperti yang kita rencanakan pada hari ini, kita review ya, sedikit mengulang tentang level 1, ini tidak boleh kita tinggalkan. Kenapa demikian? Karena memang akan berkaitan dengan level 2, nanti level 2 juga berkaitan dengan level 3, dan seterusnya hingga terakhir level 4. Meski demikian, sebenarnya ini sudah cukup kita singkat nanti ya, sudah cukup kita singkat, sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama kita bisa mengerti kerangka bahasa Arab dari A sampai Z, kemudian kita bisa mempraktekannya. Nah, yang pertama berkaitan dengan kata serapan ya. Kata serapan ini sangat membantu sekali. Bahkan sudah ditemukan lebih dari 7.000 kata serapan. Nanti silahkan dikembangkan ulang, ditambah lagi bukan hanya 150 kata serapan. Bahkan jangan sampai hilang lagi. Maksudnya hilang adalah kita tidak familiar, dari 150 ternyata jadi 120. Nah, standarnya untuk lulus level 1 itu kan 150. Nah, nanti di level 2 ini 450 kata serapan sekaligus kosakata yang kita upayakan untuk difamiliarkan. Nah, di antaranya kita bisa cara mengumpulkan dan memfamiliarkannya yaitu melalui huruf abjad sesuai dengan huruf yang familiar dengan kita. A, B, C, misalnya A, alam, amal, akhir, awal, kemudian B, bab, barzah, bakhil, batil, kemudian C itu digantikan dengan J karena huruf jim, jenazah, jimat, jumat, jahil, dan seterusnya ya. Bisa juga kita dengan istilah-istilah yang ada dalam agama kita, agama Islam khususnya teman-teman yang muslim, muslimah ini sangat terbantu. Istilah-istilah mulai dari ibadah, akidah, syariah, tarbiyah. Nah, itu sambil kita kembali mereview, mengenali kata serapan tersebut, memfamiliarkannya, kita berusaha tahu tulisannya bagaimana. Kemudian maknanya apa. Nah, kadang-kadang kita bisa menyebutkan tapi belum tentu mengerti maknanya. Nah, mulai di Arabik ini kita harus sambil berusaha mengerti setiap apa yang kita dengar, apa yang kita ucap, apa yang kita baca, bahkan apa yang kita tulis. Maka di grup WA yang sudah kita jalankan pun kita selalu berusaha setiap apa yang kita laporkan, baik voice note ataupun tulisan kita, tugas-tugas kita, berusaha sekecil apapun kita sambil mengerti artinya. Agar apa? Agar nanti pada saatnya tidak terlalu lama kita bisa merasakan nikmat ya, merasakan manfaat dari apa yang kita dapatkan. Termasuk ketika nanti kita sholat, doa, zikir ini harus mulai dari sekarang. Jadi level 2 kita harus sudah mulai ya, bacaan-bacaan sholat yang sering kita ucapkan, apa saja ini yang belum mengerti, mulai dari iftitah, al-fatihah, surat pilihan, dari yang pendek-pendek dulu saja, bacaan rukuk, iktidal, pelan-pelan kita kumpulkan berapa kosakata, berapa kalimat yang ada di sana, kemudian mulai dari yang sudah tahu mana, yang belum tahu mana, insya Allah nanti pada saatnya selesai level 2, kita bisa memfamiliarkan maknanya. Berikutnya adalah kosakata dengan jumlah huruf setelah kata serapan ya. Nanti PR-nya kata serapan silahkan dikembangkan nama-nama daerah. Nah, ini mungkin kita nggak tahu, di Indonesia ternyata banyak nama-nama daerah, apakah itu nama pulau, nama provinsi, atau nama kota, bahkan mungkin nama desa, itu diantaranya menggunakan bahasa Arab. Sebagai contoh, Sumatera nih ya. Ada yang tahu nggak Sumatera itu dari kata apa? Maluku. Nah, jadi alhamdulillah sudah ada yang belajar bahasa Arab, kita dari Aceh sampai Maluku ya. Jadi Maluku itu juga bahasa Arab.
Dari kata apa? Muluk. Muluk itu raja-raja. Atau Malik itu satu raja. Sumatera juga begitu. Dari kata jamak samatir. Apa samatir itu? Samatir itu mahkota. Nah, ini kan perlu kita gali ya, agar kita lebih mengenal lagi. Kemarin, pekan lalu, kami ada tamu, alumni Mesir, sekaligus juga kita bertemu juga dengan asli Mesir ya. Kita membahas tentang bagaimana manfaat bahasa Arab itu untuk menggali sejarah. Sejarah Islam yang mungkin sudah mulai terkaburkan, bahkan sejarah Indonesia barangkali ya. Nah, di situ kita bisa mengerti istilah-istilah nama daerah-daerah. Jadi Samatir itu mahkota-mahkota. Nah, makanya Arabic Club meskipun lahir dari Jogja, kita mulai kembangkan ulang dari Sumatera, yaitu dari gerbangnya. Kenapa? Karena di sini ada mahkota. Mungkin mengenal baru masuk Lampung saja sudah ada Siger, contohnya seperti itu ya. Nah, itu kan mahkota. Nah, maka dari itu nanti silahkan coba dicari nama-nama daerah yang ternyata itu berasal dari bahasa Arab. Nah, kemudian kosakata yang berjumlah hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu sambil kita lihat lagi, setiap kita mengirimkan voice note atau mengirimkan tugasnya, kosakata yang sudah disusun menjadi kalimat itu masing-masing berapa huruf ya. Kan ada yang kata tanya saja 1 huruf sudah bisa, kata depan, kemudian nanti ada 2 huruf, 3 huruf. Nah, itu sambil diperhatikan dulu. Di awal-awal sambil kita perhatikan. Kenapa? Agar nanti kita terbiasa. Setiap ada imam baca Al-Qur'an, baca surat ya maksudnya, atau khotib, kita mendengarkan dia ceramah, khutbah, itu kita bisa mengerti dia mengucapkan berapa kalimat, berapa kata, bahkan berapa huruf. Nah, kalau mulai dari awal belajar kita sambil memperhatikan itu ya, sambil cek and recheck. Nah, ada yang salah itu biasa, namanya kita masih belajar. Oh, ternyata kurang alif karena dia harusnya panjang, kayak istiqlal. Kalau orang tidak tahu istiqlal, istiqlal kan dari bahasa Arab. Itu lam alif, istiqlal, taunya lamnya pendek misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang sering kita ucapkan saja, dikiranya mungkin him itu pendek, gitu kan? Karena kita belum tahu kalau itu ada tambahan ya, khususnya yang belum masuk level 1 ya. Tidak semua orang tahu maksud saya. Kemudian nanti kosakata bertema. Nah, kosakata bertema ini kita gunakan salah satunya untuk modal, mulai menyusun kata ketika kita masuk level 2. Jadi apa yang sudah kita pelajari, seperti kemarin disampaikan Syekh Mahmud Albana, ketika beliau belajar bahasa Indonesia, itu targetnya adalah 100 kata per hari. Nah, coba dihitung, kemarin yang kita kirimkan dengan 25 kalimat, gitu ya, 25 kalimat 1 pekan, itu berapa kata? Artinya kalau ternyata ada 100 kata, beliau yang belajar bahasa Indonesia saja berusaha 100 kata per hari, kita masih 100 kata per pekan. Nah, itu. Jadi masih di bawahnya kan. Tapi nggak apa-apa. Karena mungkin kita masih merasa kadang-kadang bahasa Arab itu dianggapnya bahasa asing ya. Padahal seharusnya bukan. Ini sudah bahasa yang kita juga gunakan setiap hari. Kita praktekkan dalam sholat. Tentunya seharusnya lebih mudah daripada beliau atau orang luar Indonesia yang belajar bahasa Indonesia karena tidak digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Sedangkan kita sudah sering menggunakan bahkan sejak kecil menggunakan bahasa Arab sampai saat ini. Hanya saja belum mengerti maknanya. Maka dari itu satu demi satu, sedikit demi sedikit, apa yang sering kita dengar, sering kita ucapkan, kita kumpulkan dalam bentuk tulisan dan nanti berusaha tahu artinya. Nah, setelah kita mengenali kosakata bertema, baru silahkan dikembangkan kosakata masing-masing ya, kosakata masing-masing. Berarti kita sudah masuk ke kata. Kalau level 1 itu adalah modalnya huruf, mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai huruf menjadi kata sekaligus berupaya tahu artinya, maka level 2 sudah meningkat. Berarti saat ini kita mengumpulkan kata. Untuk diapakan? Untuk disusun, untuk dirangkai menjadi kalimat. Jadi dalam artian kata ini kita sambil mengerti secara bertahap, secara perlahan jenis-jenisnya apa saja sih. Nah, ketika kita masuk level 2 ini, maka kita akan mengerti, oh ternyata kam itu adalah kata tanya.
berapa. Nah, kemarin masih ada yang menggunakan berapanya bukan kam ya, ma misalnya keliru. Nggak apa-apa. Jadi kita beranikan dulu, sesuai maksud kita dulu. Masalah nanti yang keluar keliru ya, masih salah kosakata yang kita pilih, itu nggak masalah. Nah, nanti ada yang menggunakan ayu. Ayu bisa bermakna berapa juga, tapi ternyata penggunaannya bisa beda ya. Untuk memudahkan agar kita mempraktekkan antara kam dan ayu ini bisa lebih spesifik. Bedanya apa? Berapa yang kam dengan berapa yang ayu. Kemudian makna ayu itu bisa yang mana juga. Setelah kita mengenali kata, ada kata tanya, kemarin sudah kita pelajari bersama, bahkan sudah ada yang mengembangkan sendiri, meskipun kita belum memberikan contoh. Sebagai contoh kemarin Umu Intan ya, menggunakan kata limadha, why, mengapa. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan mengapa, why, jawabannya because. Gitu ya, betul ya. Nah, dalam bahasa Arab juga begitu. Limadha nanti jawabannya li'anna, karena. Nanti kita kenali lagi kata hubung, misalnya kemarin ada lakin ya, kita mendengar dalam seminar nangkap kata lakin. Nah, lakin itu akan tetapi. Nanti sama, ada juga bal, tetapi juga. Nah, tapi di dalam Al-Quran, Allah ternyata menggunakan dua kata ini yang menurut kita maknanya sama-sama tetapi dipilih Allah dimasukkan dalam satu ayat yang sama. Nah, ini pasti ada maksudnya nanti ya, ketika kita mempelajarinya sudah lebih dalam lagi tentang bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran. Tapi dalam implementasi kita berbicara, komunikasi, nggak apa-apa. Antara lakin dengan bal juga sama. Nggak apa-apa, disamakan dulu, karena artinya memang sama-sama tetapi. Tapi kalau Allah memilih di dalam Al-Quran, tentunya ada maksudnya. Sedikit perbedaannya apa, misalnya seperti itu. Sama seperti mahfazoh atau mihfazoh, kita sudah sering ya mendengar mihfazoh itu atau mahfazoh itu kita seringnya tas, di kamus pun kita buka tas gitu kan, ya nggak salah, itu benar gitu loh, karena apa, dari kata hafizoh itu kan menjaga, hafiz ya, hafiz Quran itu menjaga Al-Quran. Ketika ada kata ma, nanti kita akan belajar wazan, maka menjadi tempat menjaga. Nah, kalau kita tempat menjaga buku, tempat menjaga pena, tempat menjaga uang, dan seterusnya dimasukkan dalam tas, kan nggak salah juga. Meskipun ternyata di Timur Tengah, khususnya di Mesir kemarin disampaikan, kalau mahfazah lebih ke dompet ya. Jadi digunakan untuk menyimpan harta atau uang gitu ya. Nah, itu kan hanya persepsi saja, tapi kenyataannya di sana begitu gitu. Hakibah kalau kita ya, tas ya. Kan kita ada sinonim ya, penggunaan secara umumnya tas yang dimaksud itu adalah hakibah. Tapi tidak salah ketika kita pakai mahfazoh atau mihfazoh, karena itu tempat menjaga dan alat menjaga. Nah, itu maksudnya ketika nanti kita ketemu kosakata-kosakata yang ada, kemudian ada perbedaan, itu nggak ada masalah. Pakai aja dulu. Gitu. Kemudian kita sudah masuk juga kata depan atau kata tunjuk. Sebelumnya, kata tunjuk kita sudah mengerti, akhirnya kita belajar muzakkar dan muannas. Ada hadza, ini, dalika, itu untuk benda-benda muzakkar, dan ada juga hadhihi atau tilka gitu ya. Itu digunakan untuk benda-benda muannas. Kita sudah mencoba kemarin kan. Nah, itu silahkan dipraktekkan. Itu saja sudah bisa menjadi kalimat ketika digabung dengan kata tanya, meskipun bukan kalimat yang umumnya ya kita harapkan membuat seperti ada subjek predikat kemudian punya makna yang lebih banyak ya, hanya sekedar bertanya saja. Mahadza sudah bisa itu, meskipun jawabannya nanti beda-beda. Hadza kolam, ini pena. Hadza kitab, ini buku. Hadza itu sudah berapa? Baru satu pertanyaan kita sudah punya banyak jawaban. Artinya sebenarnya tidak ada kesulitan. Mudah sekali ya, mudah sekali untuk memproduksi kata, merangkai menjadi kalimat. Dari satu pertanyaan bisa jawabannya banyak. Tapi tentunya jangan terlalu banyak, nanti kita nggak punya variasi contoh-contoh yang lain. Misalnya 3 jawaban atau 5 jawaban nggak apa-apa. Atau dengan satu pertanyaan dan 4 jawaban, itu sehari sudah selesai sebenarnya. Arti minimal kalau kita mau 5 ya. Gitu. Tapi kalau mau 100, nah 100 kata ya harus 25 tadi.
sehari, tapi kita bertahap. Yang penting kita bertahap dulu. Kemudian kita juga sudah kata depan. Kata depan itu fungsinya apa? Kemarin sudah dijelaskan. Dia akan menyebabkan kasroh atau majrur, tapi dalam penerapannya kita matikan saja nggak apa-apa. Min aina anta ya akhi. Dari mana kamu wahai saudaraku? Ana minal masjid. Nggak apa-apa. Cuman kalau dalam tulisan, kemudian kita mau membuktikan atau ditanya, ujian misalnya, ya harus ditunjukkan ana minal masjidi. Tapi dalam praktek silahkan dimatikan nggak apa-apa, gitu. Tidak ada masalah ya. Itu insya Allah sudah bisa dipahami tanpa harus mengerti kaidahnya. Tapi kalau kita mau lengkap sekali juga nggak apa-apa. Saya ngobrol dengan orang Madinah, mereka ketika berkomunikasi bahasanya lengkap, kosakatanya dibaca lengkap sesuai dengan kaidah. 90% di Madinah yang saya jumpai demikian, gitu ya. Tapi di Makkah mungkin hanya 50% ya yang bahasa Arab fusha, sisanya sudah lebih banyak yang amiyah juga sukiah. Nah, nanti nggak apa-apa, kita ketika diizinkan Allah ke sana, kita akan bisa membedakan bagaimana perbedaan orang-orang sana menggunakan bahasa Arab. Termasuk insya Allah ketika kita diizinkan Allah ke Mesir, Yordan, Turki, dan insya Allah ke Masjidil Aqsa ya. Jika diizinkan Allah, itu sebuah anugerah, kita niatkan, yang penting berani niat dulu. Tapi direncanakan, disempurnakan ya. Insya Allah itu menjadi pahala ketika kita meskipun belum sampai ke sana. Baik, kalau tidak salah kosakatanya itu tambah satu lagi kemarin adalah Ustadz Abdul Raqib sudah membahas tentang sifat, tapi karena waktunya belum cukup, mungkin belum begitu detail ya. Saya hanya ulang sebentar saja, mudah-mudahan bisa membantu. Boleh ditunjukkan kalau ini Miss Isti ya. Kata sifat yaitu frase sifat. Jadi kita mengenal frase dulu ya. Frasenya dulu baru nanti dibedakan dalam bentuk kalimat. Jadi frase itu apa? Frase itu kalimat yang belum sempurna. Jadi dia tidak terdiri dari subjek dan predikat, dia hanya satu. Meskipun dua kata, gitu ya. Nah, meskipun dua kata. Nah, ini saya berikan review singkat, mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan cepat. Kalaupun tidak, nanti ditanya baru kita masuk ke frase idofi dan boleh tanya jawab. Tapi sebelumnya nanti juga boleh ditanyakan dalam hal sifat ini. Warna saya kemarin belum tahu apakah sudah dicoba ya, tapi tidak jauh berbeda warna itu ya. Hanya ada rumus aja. Rumusnya pun insya Allah tidak terlalu sulit ya ketika kita perhatikan di dalam. Ini kita lewati ya, ada kepemilikan, nggak apa-apa. Nanti kalau mau dipelajari baca-baca dulu yang sudah sebenarnya kita pun sudah pernah menggunakan kepemilikan. Hanya belum dijelaskan saja. Insya Allah pekan depan kepemilikan, tipe 1, 2, dan angka urutan. Baik, jadi kata sifat ini yang pertama kita akan manfaatkan membuat frase dulu. Nah, caranya bagaimana? Clue-nya begini. Ketika frase, maka kita lihat kata yang pertama itu adalah kata benda. Yang kedua adalah baru kata sifatnya. Kalau kita sebagai orang umum tidak perlu tahu detailnya ya, istilahnya apa ya. Jadi di kampus kata sifat ini atau frase sifat ini sering disebut frase wasfi. Nah, yang belajar ilmu agama Islam atau untuk mendalami agama ya perlu tahu itu. Nah, kemudian kata bendanya disebut mausuf, kemudian kata sifat itu sendiri disebut sifat. Nah, sebagai contoh, teman-teman sudah ada yang mengenal beberapa kata benda. Misalnya masjid. Nah, masjid itu kan muzakkar, masjidun ya, tidak ada ciri-ciri tak marbutoh, tidak benda sepasang, tidak dikhususkan dan seterusnya. Maka ketika kita mau menyebutkan yang besar atau masjid yang besar, maka sifatnya sama, ngikutin aja aslinya, dia juga muzakkar. Masjidun kabirun. Nah, itu maknanya adalah masjid yang besar. Itu bukan kalimatnya, karena satu rangkaian itu meskipun dua, bahkan kadang nanti tiga, itu menjadi satu makna. Masjid yang besar. Nah, gitu. Kemudian misalnya masjidnya ini berubah jadi mu'annas. Masjidnya berubah menjadi mu'annas. Ya. Apa benda yang lain selain masjid yang mu'annas ciri-cirinya? Kita bisa melihat kapal misalnya.
Ma makna kapal? Langsung dipraktekkan begitu ketika kita pengen mencoba apa. Tanya dulu, ma makna kapal? Maaf saya tidak tahu, afwan la arif. Maaf saya lupa, afwan nasitu. Tinggal begitu, jawab sendiri ya. Kalau prakteknya masih dengan diri sendiri. Nah, kapal bermakna safinah. Safinatun. Kita pernah dengar Safinatun Najah ya, salah satu kitab. Nanti kalau sudah level 3 mau coba-coba baca kitab, saya persilahkan. Untuk latihan juga. Safinah. Safinah itu kapal. Kapal itu besar. Besarnya atau kabirnya tadi tinggal diganti atau ditambah tak marbutoh. Safinah kabiroh. Nah, sekarang dicoba masjid yang besar. Coba mohon maaf, jangan masjid lagi ya. Rumah yang bersih. Di situ ada kata bersih. Fadol. Miss Isti. Tafadoli. Baitul Nazifah. Nah, lah baitun ya. Nah, tulisan baitun kita harus tahu itu bukan tak marbutoh ya. Oh, Itu halo Ustadz. nazif ya, baitun nazif. Jadi tanpa tak marbutoh ya. Oh, Kecuali nanti muannas. Misalnya kapal tadi atau diganti misalnya pesawat atau juga sekolah. Sekolah yang bersih. Eva, Miss Isti atau yang lain? Sekolah yang bersih? madrasah. Suaranya agak dengar sedikit ya. Antum madrasah enggak dengar. Ini agak speakernya kurang sensitif. Madrasah nazifah. Nazifah. Terus ada subjek dan predikat. Berarti kata bendanya tambahkan al. Nah, kalau sudah tahu kata bendanya tambahkan al, sifatnya nggak usah diapa-apain. Ya, sifatnya nggak usah diapa-apain. Gitu. Jadi menjadi misalnya al masjid kabirun, masjid itu besar atau masjid ini besar. Nanti saya mau coba yang lain ya. Jadi clue-nya sudah pakai al ya untuk membuat kalimat ya. Nah, saya meminta tolong dibuatkan frase dulu baru kalimat Pak Habib. Di sini ada luas. Nah, silahkan dibuat coba. Ma makna hotel? Hotel Fundukun. Sahih, fundukun. Hotel yang luas? Yang pakai al ya, Tat? Hotel yang luas, berarti frase. Frase itu ciri-cirinya sama persis. Siap. Funduk wasi'. Sahih, funduk wasi. Ya, dimatikan boleh ya, nggak harus lengkap fundukun ya. Funduk wasi. Nah, itu pakai kof ya, funduk ya, kof ya. Nah, sekarang kalau dibuat kalimat, hotel itu luas. Al-funduku wasi'. Naam jaya jidan, sahih. Al-funduk wasi. Nah, sekarang saya ganti ke mu'annas. Surga yang luas. Apa makna surga? Jannah. Nah, tafadhol. Surga yang luas? Jannah wasi'ah. Jannah wasi'ah atau jannatun wasi'ah. Banyak sekali di Al-Qur'an ya beberapa ayat contoh. Wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Nah, itu ya. Jadi surga yang luas jannah wasi'ah. Ketika dibuat kalimat surga itu luas? Al-jannatu wasi'atun. Nah, kita langsung bisa dapat dua-duanya. Tapi saya coba dulu yang lain karena ini belum membuktikan bahwa teman-teman sudah paham. Umu Friska, coba. Di situ kita ada kata kecil.
Ma makna pena yang kecil? Ma makna pena? Aina Ummu Friska. Voice-nya belum aktif ya? Atau yang sudah aktif siapa ini? Tobibah Intan? Pak Zainal. Pak Zainal, Masya Allah. Qalamun saghir. Qalamun sogi. Pena itu kecil. Al-qalamu saghir. Saya jidan. Mobil yang kecil. Oh, mobil. Mobil. Oh. Sayyaratun saghirah. Jahit Mumtaz. Sudah Jahit Mumtaz. Mobil itu As-sayyarah saghirah. Masya Allah. Barakallahu. Yang lain jangan kalah. Nanti siap. Coba umum belum siap. Tobibah Intan. Mungkin ya. Saya mau coba ya. Voice-nya Pak Narofi. Aina Tobibah Intan atau Ummu Intan ini? Ya Ustaz. Nah, Ron. Sekarang ma makna banyak. Kathirun. Kasir. Ma makna uang. Fulusun. Ma makna uang yang banyak. Fulusun kasirun. Ma makna uang itu banyak. Al-fulusun kasirun. Al-fulusu kasirun. Nah, jadi al-fulus atau dimatikan saja atau al-fulusu kathirun. Sekarang ke mu'annas. Ma makna tas. Hakibatun. Tas yang banyak. Hakibatun kasirotun. Oke. Tas itu banyak. Al-hakibatu kasirotun. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Mumtaz ya, bagus sekali ya. Satu lagi ya, biar menguatkan saya yakin sudah paham Pak Febri. Bekasi. Kelas mutmain. Ma makna baru? Baru bermakna jadid. Nah, ma makna meja yang baru. Maktabun jadid. Meja itu baru? Al-maktab jadid. Saya jidan. Suma ma makna motor? Afan la a'rif. Afan Arif, maaf saya tidak tahu. Afan Nasitu, maaf saya lupa. Motor di mana jawalatun au jawalah. Ya. Jawalatun. Apa nama motor yang baru? Jawalatun jadid. Jadidah. Nah, sahih. Jawalah. Motor itu baru? Al-jawalat jadidah. Nah, saya jidan ya. Satu lagi siapa ini ya? Kayaknya sudah ya. Semua sudah paham. Saya anggap ya, karena sudah lebih dari setengah atau minimal setengahnya sudah saya coba. Kalaupun belum nanti boleh tanya dalam grup WA. Jadi inti frase dan kalimat bersifat seperti itu. Kalaupun nanti jumlahnya 2, yaitu ada rumusnya ya. Tambah 2 juga, ani biasanya ya. Misalnya maktabani, jadi dani 2 meja yang baru, misalnya seperti itu. Tapi sementara kita bisa membuat kalimat yang tunggal atau mufrad dulu, itu sudah bagus dan sudah bisa dikembangkan sangat banyak dengan penggunaan kata sifat. Kemudian nanti juga ada ismu tafdil. Ismu tafdil itu isim untuk melebihkan ya dari sifat ya. Misalnya mahir, pandai, lebih pandai, luas, lebih luas. Nanti ada rumusnya, silahkan dibaca sendiri dulu, tapi belum masuk dalam materi hari ini, tapi boleh dilihat. Nah, itu ada contoh tadi, ketika mahiruna, muslimuna, mahiruna ya, orang-orang Islam yang pandai, nanti boleh dilihat, nggak apa-apa, tapi minimal dengan mufrad atau tunggal saja, itu sudah bagus. Itu contoh tuh, al-mu'minu mahirun, orang beriman itu pandai.
An-na'lu jadidah. Kenapa kok an-na'lu jadidah? Ada yang tahu? Apa makna an-na'lu jadidah? Sandal itu baru. Masya Allah, saya juga sandal itu baru karena dia sepasang. Al-masjid ba'id. Masjid itu jauh. Al-haqibah, al-hadiqah wasi'ah. Hadiqah ini ada yang mengatakan kebun, taman, ada yang mengatakan kolam, silahkan lah. Gitu. Nanti muradifnya juga banyak, silahkan dilihat di kamus ya sinonimnya. Al-qomus, al-jadidu. Nah, ketika dua-duanya al, berarti dia akan membuat kalimat. Jadi kalau berdiri sendiri itu jarang dibuat al ya, meskipun ada nggak apa-apa juga. Jadi contohnya al-qomusu berarti sifatnya ngikut juga al-jadidu. Kamus yang baru itu alal maktab, di atas meja. Coba kalau buat pertanyaan. Siapa yang bisa membuat pertanyaan dengan jawaban al-qomusu al-jadidu alal maktab? Pertanyaannya apa itu kalau dibuat pertanyaan? Umu Friska mana? Ada jawaban? Kamu yang baru itu di atas meja. Mereka pertanyaannya apa? Yang lain? Ainal qamisul jadidu. Masya Allah. Ainal qomus al-jadid. Ainal qomus al-jadid. Mana kamus yang baru itu? Nah, jawabannya seperti itu. Satu lagi? Nah, ini agak keliru ya. Ini tambahkan tak marbutoh ya, al-jamilah. Kenapa? Al-qomaru itu benda yang dikhususkan, bulan. Al-qomaru al-jamilah muniroh wa kabiroh jiddan ya akhi. Man ya'rif maknaha? Nanti Pak Zainal lagi nih. Ada yang tahu? Al-qomaru al-jamilah Bulan Syawal. Umar bulan Syawal. Bulan yang bagus, bulan yang indah itu bercahaya. Nah, yang indah itu bercahaya dan berbesar sekali, wahai saudaraku. Nah, jadi sementara sifat sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti silahkan teman-teman langsung praktekkan sendiri dengan situasi kondisi lingkungan masing-masing ya. Tinggal dibuat tanya jawab juga boleh. Misalnya tadi seperti contohnya ya. Di mana? Nah, ditambahkan alal maktab. Gunaka juga boleh isim isyarah kan. Kemudian ada tambahan harfu ataf dan wa. Gitu. Baik, hari ini kita materi tambahannya adalah frase idofi, silahkan ditambah lagi, maju lagi. Ini tambahan tentang kata majemuk, boleh di materi berikutnya. Agar kita akan semakin bervariasi dalam membuat kalimat. Jadi dia adalah gabungan dua kata. Silahkan Miss Isti di ini materinya ditambahkan. Halaman selanjutnya, yaitu nanti itu latihan-latihan sudah ada contoh di situ ya. Dicoba sendiri tulisan, juga mengucapkan ya, jangan lupa ya. Nah, ini contoh kata sifat tadi. Nanti kalau mau dibuat isim tafdil, yaitu dilebihkan, mahir rumusnya menjadi amhar, kabir akbar, jahil ajhal. Nah, itu artinya lebih ya. Hari ini belum kita bahas, tapi sudah bisa sebenarnya buat kalimat juga. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, tanpa ada tambahan min, atau apapun nanti kita membuat sejenis kalimat seperti itu, berarti dia ada artinya mos, paling. Muhammad Amhar, artinya apa? Muhammad adalah lebih pintar. paling pintar. Karena tidak ada min. Ya, kalau ada min, baru artinya lebih. Tapi kalau tanpa min, tanpa ada kelanjutannya, ada min pembandingnya, maka dia artinya paling ya. Allahu Akbar, Allah paling besar. Muhammad Amhar, Muhammad paling pandai. Muhammad Amhar min Umar. Nah, baru Muhammad lebih pandai dari Umar. Ini karena lewat ya nggak apa-apa ya. Tapi saya tidak akan cek satu persatu, nanti mengambil menambah waktu. Misalnya bersih nazif menjadi anzofu. Al masjid anzofu. Masjid itu paling bersih.
Al masjid anzofu minal funduk. Masjid itu lebih bersih dari hotel. Ini tambahan sekilas, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Misalnya mudah. Apa makna mudah? Satu aja deh. Sahlun ya. Lebih mudah. Tinggal ngikutin seperti amhar tadi. Sahlun menjadi ashal. Bahasa Arab lebih mudah dari bahasa Inggris. Ada yang bisa? Al-Lughatul Arabi. Speakernya brutal. Nah, ini sudah banyak yang bisa, jadi Al-Lughatul Arabiyah ashalu minal lughatil injilisiyah, atau Lughatul Arabiyah ashalu min lughatil injilisiyah boleh. Tapi kalau Al-Lughatul Arabiyah ashal, dia adalah paling mudah, bahasa Arab paling mudah. Nah, ini tidak usah melihat muzakkar dan mu'annas. Enaknya di situ isim tafdil ya. Sama saja. Fatimah lebih cantik dari Aisyah. Dari kata Jamil, kemudian nggak usah dibuat seperti Jamilah, Ajmalatu itu tidak ada. Langsung Ajmalu saja. Fatimah Ajmalu min Aisyah. Nah, jadi insya Allah bisa ya. Baik, waktunya ini tinggal 12 menitan kalau nggak salah. Silahkan dilanjutkan lagi. Nanti mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan ya, yang bisa menangkap langsung boleh dipraktekkan ketika membuat kalimat. Silahkan dilanjutkan frase idofi. Nah, itu nanti versi bentuk-bentuk lain nanti dilihat sendiri, boleh kalau nggak ngerti ditanyakan ya. Ini warna. Terus dilewati dulu, warna belum. Warna tidak jauh berbeda dengan sifat, tapi dia ada rumus ya untuk beberapa kosakata warna. Baik, ini dia frase idofi. Apa frase idofi? Nanti kita cek satu persatu, ketika langsung bisa dipahami, ketika lebih dari 50% sudah bisa menjawab, insya Allah berarti bisa. Kita cukupkan. Yaitu gabungan dua kata atau lebih yang menjadi satu makna. Tapi dia kata benda, bukan kata sifat. Sekali lagi beda ya, bukan kata sifat, tapi kata benda. Nah, ciri-cirinya kata yang pertama, tidak ada alif lam, dan tidak ada tanwin. Jadi kata yang pertama ini disebut mudhof, itu tidak pernah menggunakan al dan tanwin. Kemudian dia dhamah atau marfu kalau berdiri sendiri, kecuali ada kata depan seperti kemarin ya, bi, fi, min, nah itu akan menyebabkan kasroh. Kata yang kedua, bentuknya majrur atau kasroh, berbunyi i. Kalau banyak, ina misalnya, muslimina misalnya. Kalau dua, muslimaini. Kalau biasanya kan muslimani ya aslinya, menjadi muslimaini kalau dua. Kalau banyak muslimina, tapi kita bisa mempraktekkan yang tunggal saja itu sudah bagus ya. Masjidi misalnya. Kemudian penjelasan yang lain adalah untuk kata yang kedua apabila dia itu tanpa al berarti kasroh. Artinya sewaktu-waktu nanti bisa tanpa al ya. Tapi lebih baik pakai al. Dia kasrohnya kasroh tanwin kalau tanpa al. Tapi kalau dengan al kasroh seperti biasanya. Nah, kita langsung akan mencoba tanpa harus melihat kosakata baru atau contohnya insya Allah sudah bisa. Ketika menggabungkan dua makna menjadi dua kata ya menjadi satu makna. Sebagai contoh pintu. Langsung praktek saja ya. Pintu masjid. Pak Adi ada Pak Adi? Ini Pak Zainal Arifin Wadun. Ya. Pintu Babul masjid. masjidi. Masya Allah. Babul masjidi. Jadi, langsung praktekkan kalimat dengan babul masjid. Praktek dengan kalimatnya. Babul masjidi abyad.
Babul masjid abyad. Masya Allah. Pintu masjid itu Putih. atau berwarna putih. Nah, berarti sudah bisa ini. Kita coba tadi yang belum, yang sudah aktif. Misalnya Pak Habib dulu. Silahkan Pak Habib. Ya, Ustaz. Kunci surga. Miftahul jannati. Masya Allah. Barakallah. Barakallah. Fik jaya jidan ya. Miftahun itu kunci. Nggak boleh tanwin menjadi miftahu, tambahkan al jannati menjadi miftahul jannati. Coba buat kalimat dengan miftahul jannati. Miftahul jannati Al-Quran. Masya Allah. Miftahul jannati Al-Quran. Langsung Al-Qurannya bisa dipindah ke depan biar lebih enak. Tambahkan Oke. kata depan boleh. Tambahkan kata depan untuk kunci surganya. Tapi terserah, coba buat dulu. Yang dipikirkan dulu. Gimana Tat? Apa Tat? Al-Qur'annya pindah ke depan, biar lebih enak. Tambahkan kata depan, misalnya seperti atau sebagai. Saya ingin melihat, bisa nggak merubahnya? Sebagai. Apa makna sebagai? Seperti? Waktu itu seperti pedang. Ya Tat. Sahih. Belum ini Tat? Al-Qur'anu Al-Qur'an itu sebagai kunci surga. Oh. Al-Qur'anu kal miftahul jannati. Jangan pakai alif lam ya, miftahnya ya. Oh ya. Kemudian K menyebabkan kasroh. Kalau kita tidak ingin pusing memikirkan kasroh atau apa, matikan saja nggak apa-apa. Al-Qur'anu kamiftah al-jannah. Nah, sahih. Al-Qur'anu kamiftahil jannati boleh, Al-Qur'anu kamiftah al-jannah boleh. Quran itu sebagai kunci surga. Nah, sekarang bahasa Arab sebagai kunci Al-Qur'an. Nah, siapa ini? Umu Eliana. Bahasa Arab itu sebagai kunci Al-Qur'an. Al-Lughatul Arabiyyah ka miftahul Quran. Kunci Quran. Sorry, kamiftahil Quran ya, ada K-nya ya. Al-Lughatul Arabiyyah kamiftahil Quran, atau dimatikan Al-Lughah Al-Arabiyyah kamiftah Al-Quran. Jadi itu ya. Berarti bahasa Arab kunci Quran, Quran kunci surga. Nah, insya Allah bermanfaat buat kita. Umu Intan? Nah, Ustaz. Silahkan coba buat frase idofi. Bebas. Kitabul Jadid. Nah, itu masih kata sifat. Oh, sama-sama kata benda ya kalau versi. Ya, boleh. Buku bahasa. Kira-kira apa buku bahasa? Kitabul Lughah. Nah, kitabul lughah atau kitabul lughati. Ya, buku bahasa. Nah, coba kalau kita buku bahasa Arab tinggal kitabul lughatil arabiyyati. Coba dibuat kalimat. Kitabul Lughah. Mahal apa Ustadz? Ghalin, ghalion atau ghalin. Kitabul Lughah ghalid. Nah, sahih. Buku bahasa itu mahal. Nah, kalau mau dibuat, jadi ini tambahan sifat ya. Jadi tinggal mengikuti yang di depan saja. Kalau mudhofnya atau benda yang nomor 1 tadi di depan tadi muzakkar, maka sifatnya juga muzakkar.
Tapi kalau bendanya itu mu'annas, yang di depan ya, yang dilihat ya, maka nanti sifatnya ngikut mu'annas. Jadi gitu ya. Tapi dalam hal ini tidak seperti kata sifat. Kata yang pertama muzakkar, kata yang kedua mu'annas boleh. Kata yang pertama muzakkar, kemudian kata yang kedua muzakkar boleh sesuai kebutuhan kita. Bahkan sebaliknya mu'annas muzakkar atau mu'annas mu'annas juga boleh. Jadi jangan bingung seperti kata sifat ya. Kalau kata sifat harus sama. Muzakkar ikut muzakkar, mu'annas ikut mu'annas. Tapi kalau ini enggak. Jadi boleh muzakkar, boleh mu'annas. Seperti contoh tadi, babul masjid, muzakkar muzakkar. Babul jannah, muzakkar mu'annas. Ya kan, jannatun kan mu'annas. Kemudian mu'annas muzakkar misalnya apa? Coba. Pak Nahrawi bisa mu'annas muzakkar? Nanti yang lain mu'annas mu'annas kalau bisa. Pak Nahrawi, Mafi. Belum ini ya. Baik. Jadi mu'annas misalnya kita mobil. Mobil kantor. Nah, Ummu Friska ini sering menggunakan kantor pakai maktab, boleh ya. Jadi maktab itu juga bisa diartikan kantor. Seperti di Arab Saudi saat haji itu kan istilahnya maktab. Jadi tempat menulis ya pada artinya. Artinya tempat administrasinya. Jadi maktab. Atau diwan itu juga kantor. Jadi misalnya mobil kantor atau mobil sekolah, mobil kampus. Sayyaratul madrasah. Sayyaratul jami'ah sahih. Itu mu'annas mu'annas. Mu'annas muzakkar nanti juga bisa. Misalnya tadi sayyaratul diwan, mobil kantor gitu ya. Jadi sudah satu lagi siapa yang belum? Pak Adi tidak standby ya Pak Adi ya. Untuk buat atau pertanyaan silahkan kalau ada. Pak Adi sudah ready ya. Silahkan buat satu contoh boleh kata majmuk atau frase idofi kemudian dibuat kalimat. Kitabun kitabi madrasati. Kitabul madrasah. Nah, kitabul madrasah. Jadi kata yang pertama tidak boleh al dan tidak boleh tanwin ya. Jadi kitabul madrasati boleh. Buku sekolah. Coba kita buat kalimat. Tinggal tambah kata tanya pun selesai itu sebenarnya. Buat frase idofinya. Silakan. Al-kitab. Jangan pakai al. Kitabul madrasah itu sudah benar frase idofi. Tinggal tambahkan kata tanya misalnya. Silakan. Kata tanya mau nanya apa tentang kitabul madrasah. Misalnya di mana? Aina kitabi madrasati. Aina kitabul madrasati, di mana buku sekolah itu? Kitabul madrasati hunaka, buku sekolah itu ada di sana. Kitabul madrasati alal maktab ya. Jadi kalaupun frase idofi ini diletakkan di awal kalimat, dia tetap tidak boleh al ya. Jadi diingat-ingat teman-teman nanti buat kalimat kalau frase idofinya mau diletakkan di awal atau jadi subjek, maka dia jangan menggunakan al, tetap aslinya saja. Nah, gitu, tetap aslinya. Kitabul madrasati alal maktab. Buku sekolah itu di atas meja. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya kata tanya tadi, aina kitabul madrasah? Di mana ada buku sekolah? Nah, seperti itu. Baik, waktunya tinggal sedikit. Silahkan kalau ada pertanyaan tentang frase idofi, tentang yang lain-lain, itu boleh ditanyakan di grup ya, grup WA kita, baik materi yang sudah disampaikan. Kalau materi yang belum, sebaiknya bertanyanya boleh japri ya, khawatir nanti membingungkan yang lain. Jadi kalau memang materinya itu sudah disampaikan, boleh tanya di grup agar yang lain ikut memperhatikan dan kalau belum paham juga ikut bertanya juga. Tapi kalau yang belum disampaikan, sebaiknya tanya ke Japri aja, nggak apa-apa. Kalau membuat kalimat dengan materi yang belum pernah atau kita belum mengerti. Silahkan kalau ada pertanyaan tentang frase idofi dulu.
Afwan Ustaz, tadi ada yang bahasa Arab kamiftahil Qur'ani. Miftahnya pakai hi ya Ustaz, kamiftahi, bukan Ya, kamiftahu. betul. Kemarin materinya kita sudah belajar tentang kata depan, yaitu ada 17 kata depan, preposisi disebut huruf jar. Setiap ada huruf jar, maka benda berikutnya itu akan berubah menjadi kasroh. Ya, kalau tidak ada pengaruh apapun, dia miftahul Quran. Tapi kalau ada kata depan, contohnya bi, fi, fil masjidi, ya, aslinya kan al masjidu atau masjidun, menjadi fi masjidin atau fil masjidi. Bismillahi, aslinya kan ismullahi, ismu ya, ismu menjadi bismi. Kemudian ila aina anta, ana ilal madrasati. Min aina anti, ana minal baiti. Nah, itu yang menyebabkan berubah menjadi i tadi adalah kata depan. Ya. Sama. Nanti teman-teman kadang-kadang sudah ada yang mau berani menggunakan kata kerja ya. Kata kerja nanti akan merubah menjadi a. Contohnya, saya melihat kunci surga. Nah, melihat di mimpi ya. Ro'a itu fil manam. Saya melihat di dalam mimpi saya. Ro'a itu miftahal jannati. Berubah menjadi a. Nah, inilah yang disebut nahwu sorof ya, bagian dari ilmu itu ya. Tapi kita memang di Arabik ini level 1-2 jarang membahas tentang nahwu sorof secara langsung ya. Tapi sebenarnya kita sudah masuk ke dalam. Nah, itu. Karena apa? Karena khawatirnya persepsi kita nahwu sorof itu sesuatu yang sulit karena harus merubah bentuk, kemudian ada aturannya dan seterusnya. Nah, ini di pemula level 1-2 maka tidak atau jarang kita singgung. Kita menghindari istilah-istilah agar tidak membebani file memori kita yang belum terbiasa adaptasi dengan bahasa Arab. Bisa dipahami ya, Tobibah Intan tadi ya. Ada K. Yang lain? Nah, masih ada 1-2 pertanyaan saja? Kalau tidak ada, syukron Pak Nahrawi, boleh diakhiri. Nanti boleh tanya di grup lagi ya yang belum paham. Nah, Pak Nahrawi. Baik, kalau tidak ada, saya yang akan mencukupkan. Syukron ala hudurikum wa ihtimamikum. Ayah nakhtatimu liqa'ana bidoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nashkurullah bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Ustaz. Afwan. Bayakum.